Ustaz, saya tidak masih tidak bisa menjawab, Ustaz. Ada masalah mau Silakan masuk kembali kalau memang bermasalah ya. saya kira 4 kali. Udah, Ustaz. Yang sudah dan masih ada yang salah jawabannya. Yang masih ada yang salah jawabannya boleh untuk mengulang ya. Boleh untuk mengulang. Basir. Basir ada di mana Basir? Di gudang, Ustaz. Waduh, sama jual lagi sama jual. Basir belum mengerjakan. Syekh Basir. Dikerjakan ya, Solih ya. Yang jawabannya masih ada yang salah, boleh untuk mengulang ya. Silahkan diulang saja ya. Boleh untuk diulang. Nanti kita bahas bersama-sama ya. Selesai, Ustaz. Sudah benar semua? Alhamdulillah sudah, Ustaz. Sudah, Ustaz. Saya juga sudah, Ustaz. Baik, sabar ya. Kita tunggu teman-teman yang lainnya. Aduh, salahnya. Masya Allah. Banyak yang benar ya jawabannya ya. Baik, bisa Ustadz akhir ya. Hasan lagi Hasan. Ayo, Ustaz. Jadi codingnya, Mas. Bisa buka ya. Masya Allah. Faiz peringkat 2 ya. Kemudian peringkat satunya Hasan Zahir. Peringkat 3-nya Muaz. Wow. Baik, kita cek ya soal-soalnya ya. Yang tadi pada kuisis. Saya kira Ustaz gabut doang ngirim kuisis. Astagfirullahaladzim. Nggak boleh gitu, Basir. Nggak sopan. Parah Basir nggak sopan. Parah Basir di record loh. Parah Basir. Perhatikan pada rangkaian perhatikan pada rangkaian di samping ya. Nah, ini merupakan rangkaian apa? Paralel. Rangkaian paralel ya. Nah, yang paralel yang mana? Baterainya ya. Baterainya, Ustaz. Baterainya ini disusun secara sejajar ya, disusun secara sejajar. Artinya rangkaian listrik di samping merupakan rangkaian paralel ya. Sip, kemudian kita lanjutkan. Perhatikan gambar di samping. Apabila baterai 1 mati atau habis dayanya, nah, maka apa yang akan terjadi pada lampu tersebut? Tetap menyala ya, karena pada rangkaian paralel, nah, matinya satu baterai itu tidak akan membuat rangkaian tersebut menjadi rangkaian terbuka ya. Rangkaiannya tetap rangkaian tertutup ya. Nah, sehingga arus listrik akan tetap mengalir ya. Baik. Kemudian saklar.
berfungsi untuk apa? Memutus dan Memutus dan menyambungkan arus listrik ya. Nah, contoh pada lampu misalnya ya. Nah, itu ada saklarnya ya. Lampu di rumah kita itu yang paling sering kita temui ya, saklar ya. Pada lampu-lampu yang ada di rumah kita ya. Atau pada stop kontak ya. Apa itu namanya itu? Colokan ya bahasanya kita ya. Kemudian rangkaian di samping merupakan rangkaian apa? Seri. Kenapa disebut rangkaian dari? Karena baterainya baterainya secara sejajar. Sejajar apa berurutan? Berurutan. Karena rangkaian di samping itu memiliki susunan baterai yang berurutan ya, bukan sejajar ya. Kalau sejajar maka termasuk ke dalam rangkaian paralel ya. Nah, ini berurutan dia ya. Disebutnya rangkaian seri ya. Baik, kita lanjutkan. Pada rangkaian listrik, lampu akan menyala apabila pada rangkaian terbuka. Salah. Benar atau salah? Salah. Salah ya. Nah, lampunya akan menyala apabila rangkaiannya tertutup ya. Nah, artinya arus listriknya bisa mengalir ya. Baik. Contoh rangkaian tertutup apabila kita membuat rangkaian listrik pada baterai ya dan lampu ya. Nah, kemudian kita sambungkan atau kita lilit lampunya dengan kabel tersebut. Kemudian salah satu sisi kabelnya akan kita taruh pada ujung yang positif ya. Nah, sedangkan sisi yang lain akan kita taruh pada sisi atau ujung yang negatif ya. Nah, itu akan menyebabkan lampu menyala. Nah, berbeda apabila hanya salah satunya ya, yang kita rekatkan ya. Nah, itu tidak akan membuat lampunya menyala. Baik. Ini kita kemarin laptopnya yang bermasalah ya. Sekarang malah Ustadznya yang bermasalah ini. Ustadznya sedang sakit ini. Muridnya kan juga bermasalah, Ustaz. Kenapa? Muridnya juga bermasalah. Astagfirullahaladzim. Demo apa sih, Bashir? Turunkan harga BBM Ustaz ya Ustaz. Atau enggak turunin harga minyak Ustaz biar katanya biar bisa makan gorengan. Baik. Gubrak. Kemudian kita lanjutkan ya. Pada materi hari ini. Materi hari ini kita akan membahas tentang konduktor dan isolator ya. Konduktor dan isolator. Ada rangkaian listrik. Nah, tapi sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu ya. Sholli sholihah. Kita berdoa dulu. Bismillah. Rabbi zidni ilma warzuqni Allahumma inni kemudian Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Baik. Kita share terlebih dahulu ya. Nah, ini. Sudah tampil semua slide-nya ya. Sudah, Ustaz. Sudah Ustaz. loading Ustaz, loading. Sudah Ustaz. Nah, ini ya. Waduh. Ini kenapa seperti ini?
Ada yang baru masuk? Tidak ada. Enggak. Tidak ada. Sama orang baca. Baik, bisa kita lanjutkan ya materi pada rangkaian listrik. Nah, untuk pertemuan ini kita akan membahas konduktor dan isolator ya. Tapi seperti biasa Ustadz akan membacakan adab-adabnya ya. Yang pertama ikhlaskan niat pada Allah Ta'ala ya. Kemudian bersungguh-sungguh, bersemangat ya. Nah, kalau misalnya ngantuk ya, bisa sediakan air minum ya, atau air putih atau air mineral ya, supaya bisa diminum sewaktu-waktu ya, ketika haus misalnya ya. Nah, ataupun misalnya ketika kurang konsen ya, sediakan air minum ya. Kemudian yang terakhir adalah mengikat ilmu ya. Nah, maka sediakan alat tulis untuk sediakan alat tulis untuk apa? Untuk mencatat ya atau menulis ya. Baik. Bashir, silakan dibaca Bashir. Siapakah akan perintah Ustaz? Tidak semua benda dapat menghantar listrik dengan baik. Beberapa benda yang dapat menghantarkan listrik umumnya terbuat dari logam. Contoh pada rangkaian di samping yang menggunakan klip kertas logam untuk menjadi saklarnya. Benda yang dapat menghantarkan listrik dengan baik disebut dengan konduktor. Jadi konduktor ini merupakan bahan yang digunakan untuk menghantarkan listrik ya dengan baik ya. Dia dapat mengantarkan listrik dengan baik. Nah, umumnya konduktor ini terbuat dari bahan-bahan yang bersifat logam ya. Kemudian kita lanjutkan. Muaz, silakan dibaca. Isolator listrik. Kemudian perhatikan karet yang menutupi tembaga atau aluminium pada kabel. Kenapa dibutuhkan karet tersebut? Karena karet bukanlah konduktor listrik, melainkan isolator. Untuk itu, kabel-kabel yang bisa kita pakai dilapisi oleh karet. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kebocoran arus listrik. Nah, jadi isolator ini merupakan kebalikan dari konduktor ya. Kalau konduktor itu mengalirkan arus listrik, isolator dia tidak mengalirkan arus listrik ya. Nah, dia menghambat atau mencegah terjadinya kebocoran arus listrik ya. Contoh yang paling sederhana adalah kabel-kabel di rumah kita ya, itu dilapisi oleh karet-karet ya. Nah, tentu tidak langsung tembaga gitu ya, tidak dihubungkan langsung dengan tembaga-tembaga ya, tapi tembaga-tembaganya itu dilapisi oleh karet-karet ya. Nah, ini bisa dilakukan di rumah ya. Bisa dilakukan di rumah. Yaitu praktikum ya. Kita melakukan praktikum di rumah untuk mengetahui benda-benda yang merupakan konduktor dan benda-benda yang merupakan isolator ya. Nah, jadi bisa menyediakan baterai, kemudian lampu ya. Kemudian kita menyediakan bahan-bahan yang ada kemungkinan bahan-bahan tersebut adalah konduktor atau isolator. Nah, contohnya misalnya balok kayu ya, ranting kayu, garpu, aluminium, kain, kaca, mistar plastik, karton ya, serta benda-benda paku ya. Kemudian seperti biasa ya, kita membuat rangkaian listrik sederhana dengan cara melilitkan kabel pada lampu ya, kemudian kita hubungkan salah satu kabelnya pada apa? Pada sisi atau ujung yang positif pada baterai. Nah, kemudian sisi kabel yang lain kita hubungkan. Sisi kabel yang lain kita hubungkan dengan sisi atau ujung yang negatif ya. Nah, jadi satu ada pada sisi yang positif, satu lagi ada pada sisi yang negatif ya.
Sip. Kemudian langkah selanjutnya kita putuskan kabelnya itu di tengah-tengah sini ya. Nah, kita putuskan kabelnya di tengah-tengah situ ya. Di tengah-tengah kabelnya ya. Sip. Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk merekatkan ya balok kayu misalnya. Nah, ini contoh misalnya ditaruh balok kayu ya di antara kabelnya ya. Di antara kabelnya kita taruh balok kayu ya. Nah, apakah nanti lampu akan menyala atau tidak? Nah, kita perhatikan ya, kita perhatikan. Apabila dengan balok kayu lampu menyala, maka balok kayu tersebut adalah konduktor. Nah, karena dia dapat mengalirkan arus listrik dengan baik ya balok kayunya. Nah, apabila lampunya tidak menyala, maka balok kayunya adalah isolator. Dia tidak bisa menghantarkan arus listrik ya. Nah, ini bisa dilakukan uji coba sederhana di rumah ya, uji coba sederhana di rumah untuk mengetahui benda-benda mana yang merupakan konduktor, benda-benda mana yang merupakan isolator ya. Baik. Kemudian di sini ada tabel-tabel yang benda-benda tersebut ya, benda-benda tersebut ya. Raihan nomor 1. Nah, Buset. balok kayu. Balok kayu itu menyebabkan lampunya akan menyala nggak pada uji coba tersebut? Enggak Ustadz, enggak. Enggak ya. Lampunya tidak Enggak. akan menyala. Maka balok kayu dapat mengalirkan listrik atau tidak? Tidak Ustadz. Tidak ya. Maka di sini jawabannya adalah tidak ya. Karena balok kayu merupakan isolator ya. Motor. Kemudian Tara untuk nomor 2. Mistar plastik. Apakah menyebabkan lampu menyala pada uji coba tersebut? Tara, Ada 2 orang Ustadz. jadi mistar Mistar plastik dapat plastik menyebabkan enggak ya. Nah, maka mistar plastik dapat mengalirkan listrik atau tidak, Tara? Kalau lampunya tidak nyala berarti Caranya keluar Ustaz. iya. Keluar Berarti Ustadz. Sip. Kalau lampunya tidak menyala berarti mistar plastik tersebut tidak mampu mengalirkan listrik ya. Nah, maka disebutnya sebagai isolator ya, disebutnya sebagai isolator ya. Sip. Kemudian garpu aluminium. Aska, silahkan. Mengalirkan listrik Ustaz. Mengalirkan listrik ya, artinya lampu akan menyala ya. Nah, kalau lampu Ustaz. menyala, maka disebutnya bersifat konduktor atau isolator? Konduktor. Konduktor ya. Baik, kemudian Faiz. Silakan nomor 4 Faiz. Nomor 4. Ranting kayu. Dapat membuat lampu menyala nggak pada uji coba tersebut ranting kayu? Tidak Ustaz. Tidak ya, maka disebut ranting kayu bersifat isolator ya. Nah, karena dia tidak akan mampu untuk mengalirkan listrik ya. Baik. Kemudian Raihan nomor 5. Enggak Ustadz. Karton. Karton tidak dapat mengalirkan listrik Ustadz. Tidak dapat mengalirkan listrik ya. Nah, maka lampunya menyala atau tidak? Tidak. Tidak ya. Disebutnya sebagai konduktor atau Isolator isolator? listrik. Isolator. Isolator ya.
Karton itu. Kemudian Bashir, silakan nomor 6. Siap melaksanakan perintah komandan Ustadz. Paku bisa mengalirkan listrik Ustadz. Berarti konduktor. Konduktor ya. Artinya lampunya menyala atau tidak? Nyala Ustadz. Bukan meledak. Menyala ya. Baik. Kemudian Umar, silakan. Kaca. Kaca apa? Kaca itu isolator ya, Ustaz? Kaca termasuk ke dalam isolator ya. Nah, sering dulu kaca digunakan untuk apa? Sebagai penghambat arus listrik ya. Disebutnya sebagai isolator ya. Tentu lampu pada uji coba tersebut tidak akan menyala ya. Kemudian kenapa Raihan? Oh, ada apa-apa Raihan, Ustaz? Tidak ada apa-apa. baik, kemudian Amira, kain. Kenapa sih? Amira, Iya, Ustaz. kalau kain Amira, dia dapat menghantarkan arus listrik atau tidak Amira? Iya, Ustaz. Tidak, Ustaz. Tidak ya. Nah, karena dia tidak dapat mengalirkan arus listrik, maka akan menyebabkan lampu menyala atau tidak Amira? Tidak, Ustaz. Tidak ya. Maka disebutnya bersifat konduktor atau isolator Amira? Isolator, Ustaz. Isolator ya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Solihah untuk materi konduktor dan isolator? Insya Allah tidak, Ustaz. Insya Allah tidak Ustaz. Tidak, Ustaz. Tidak mau bertanya. Tidak ada ya. Baik. Sebentar ya. Saya mau bertanya Ustadz. Oh, kenapa Bashir? Kita bukan pernah belajar ini di kelas 4 kelas 5-an Ustadz. Ustaz, Oh, kayaknya belum kan ada. di kelas 4 dan di kelas 4 dan di kelas 5 sudah ya Bashir ya? Kelas 5. Iya kelas 5. Ustaz, kelas 5 konduktor sama isolator. Oh iya, kalau tuan isolatornya udah, Ustaz. Baik. Ini mengantarkan panas, Ustaz. Ini mengantarkan panas. Mengantarkan panas. Seneng lagi. Nah, Padahal iya, Merojah lagi. benar ya. Salah satu ciri-ciri dari konduktor, dia juga dapat menghantarkan panas ya, Memang salah satu cirinya adalah menghantarkan panas. Baik. Ustadz akan membagikan kuisis lagi ya. Wow. baiklah Alhamdulillah. diterima. Nah, karena memang waktunya masih banyak ya, silakan masuk dulu ke kuisisnya ya. Siap komandan Ustadz, akan saya laksanakan. Komandan Ustaz ini. Komandan Ustadz. Siap komandan. Aduh ini kotak sekali Google loadingnya. Sudah, Ustaz. Tarak abu. Ini Saib siapa? Beliau Ryan Ustadz. Ryan. Beliau Ryan. Ryan. Oh, Royan. Namanya Royan ya. Ada udah kan kau dong.
Tuh, pukul 2. Kan berapa udah? Udah. Nah, ini banyak sekali soal-soal tentang rangkaian listrik ya. Oh, tidak. Baik, Berapa soal? Berapa soal, Ustaz? banyak ya. Nah, jadi Dikirim dikerjakan sebisanya saja ya. Nah, ini bukan kuisis Katanya bukan Afan kirim ke kuisis buatan Kata Afan ada yang minta kirim ke WA. Ustaz kata Afan minta kirim ke WA. Paham. kuisisnya bukan buatan Ustadz ini ya, tetapi buatan dari guru lain ya. Nah, jadi kerjakan sebisanya saja. Kerjakan sebisanya saja ya. Aduh, Dimas. Masih di buka ya mic-nya. Aduh, saya susah. Semua sudah masuk ke kuisisnya? Sudah, Ustaz. Afan, Ustaz, kasih Afan tolong dikirim ke itu Ustaz, ke WA Ustaz. WA ya, sebentar. WA-nya ke close punya Ustadznya, jadi harus masuk lagi ke WA ya. Jadi bersabar ya. Kalau tidak bisa, tidak masalah ya. Nah, ini karena memang kuisisnya banyak sekali materinya ya. Jadi tidak hanya materi yang Ustadz ajarkan saja ya. Tapi tidak masalah, nanti mungkin soal-soal seperti itu juga akan keluar ya di ujian kuartal ya. Di kelas 6, baik. Sudah dibagikan ya di apa namanya? WA group ya. Ustaz ada namanya sangat tidak ramah. Ustaz namanya Umar. Saya anak manusia katanya. Nama kuisisnya sangat tidak ramah. Baik. Silakan masuk dulu ya ke kuisisnya ya. Udah semua Ustaz. Sudah semua? Afan sudah? Sudah Ustaz semuanya. Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak usah panik ya kalau tidak bisa menjawab ya, karena memang belum diajarkan, beberapa soalnya itu belum diajarkan. Udah pulang. Nah, nggak apa-apa ya kita belajar soal-soal yang banyak ya, karena memang ada kemungkinan besar soal-soal tersebut akan keluar ya di ujian kuartal, walaupun belum kita pelajari saat ini ya. 40 soal kematian.
Ustaz, soalnya udah 40 ya, Ustaz. Kenapa? Soalnya udah 40 ya. Sepertinya ya. Baik, 2 menit lagi Ustadz akhir ya. 2 menit lagi Ustadz akhir ya. Nah. Masya Allah ya. Walaupun beberapa soalnya belum diajarkan, nah tetapi tingkat ketepatan dalam menjawabnya sudah di atas 50% ya. Nah, tingkat ketepatannya mencapai 65% ya. Jadi jawaban benarnya sekitar 65%. Ya banget. Kebenaran sedikit atas merupakan contoh gambar rangkaian seri rangkaian benda.
Nah, Masya Allah, sudah mencapai 67% ya. Ustaz, kok Ana tiba-tiba keluar, Ustaz? Belum selesai, Ustaz. Sama Belum Ustaz. selesai. Ustaz, Belum selesai, Iya. Ustaz. Tiba-tiba keluar, Ustaz, kelasnya. Karena diakhiri. Ya, Ustaz. Saya belum. Oh, Karena dia Ustaz akhiri ya. Oh, nah, Nah ini ya. ya. Kaget tiba-tiba sampai Nah, banget. itu cuma komentar. Muas ya. Ustaz, cuma Dari saya masih pertanyaan nomor 21, Ustaz. Soalnya susah. Baik, Susah tidak ya. salah. Oh, Pencap. Soalnya susah banget, Ustaz. Gak susah Ada sih, rangkaian baterai SU. biasanya sih, Ustaz. Cuma US, karena ada yang belum rangkaian belajar baterai. agak susah. Ini susah. Aduh. Wah. Coba kita cek ya sedikit Soalnya saja ya. Oh, bagaimana ini? soalnya Enggak soalnya sangat susah. Bukan sesat, kamu belum belajar. Benar ya, karena memang belum belajar tidak masalah ya. Nah, tetapi untuk ujian kuartal ada kemungkinan soal-soal ini seperti ini akan keluar ya. Nah, Tapi belajar dulu kan, Ustaz. Ustaz, buku Jadi IPA belajar dulu kan referensinya ya, apa, Ustaz, ya? Ustaz? Lain modul, Ustaz. Buku IPA referensinya apa? Baik. Ambil. Nah, ini merupakan rangkaian listrik di samping merupakan rangkaian campuran ya. Untuk baterainya dia seri ya. Untuk rangkaian baterainya dia seri, tetapi untuk rangkaian lampunya dia paralel ya. Kemudian komponen listrik di atas disebut apa itu? Steker ya. Steker. Stiker. Kita belum sampai sini Ustaz tadi. Stiker. Iya, tidak masalah. Ini ya, rangkaian seri kalau yang ini ya. Karena apa? Karena baterainya disusun secara berurutan ya. Nah, ini sudah dipelajari ya. Tidak masalah. Berarti Ustaz Nah, berarti Ustaz jika nolong soal kuis dari sini ya, soalnya Masih. Ini sangku salah. jika saklar 2 ditutup dan saklar 1 dibuka, maka Enggak jawab ini. saklar 2 Lampu ditutup. satu. yang Saklar benar tuh Bang. Satu orang yang benar. Saya Ustaz yang benar, Ustaz. Saya yang benar, Ustaz. Saya yang benar, Ustaz. Yang sebelum Saya Ustaz yang benar. Saya yang benar. tidak bisa. Saya juga, Ustaz. Itu saya yang benar, Ustaz. Tidak bisa Wah, saya di-zoom. juga. Ini nggak bisa di-zoom, Ustadznya nggak bisa menjelaskan ini ya. Ada Ustadz Aska nggak bisa Danis. menjelaskan ini ya. Ada Aska. Karena tidak Ada Aska Danis. karena tidak bisa di-zoom, Ustadznya tidak bisa menjelaskan ya. Danisung, Ustaz. Aska Danisung. Ada Aska, Ustaz. Ustaz, Baik. kan bukannya jam 10.45 ya, Ustaz? Iya, betul. Menyebut sama Zaid. Diam. Ya, Ustaz, tadi Nah. saya juga 10.45 juga. Pernyataan di bawah ini yang salah tentang rangkaian di atas adalah yang mana? Baterai disusun paralel, benar ya. Lampu disusun seri juga benar. Jika lampu 1 mati, lampu 2 ikut mati. Nah, benar ya, karena itu merupakan seri ya, lampu 1, lampu 2. Baik, kemudian jika baterai 2 diputus, baterai 1 dan 3 ikut putus. Nah, ini salah ya, karena disusun paralel, maka baterai 1 dan 3 tidak akan putus ya. Kemudian di bawah ini yang bukan merupakan sumber energi listrik Aki baterai center. adalah Baterai center. Ada senternya soalnya. Ada senternya. Mati. senter Ya, center. salah ya, listrik ya. Nah, senter ini bukan yang salah ya. Di bawah ini yang Sangat bukan merupakan konduktor listrik adalah ini Kain sudah kita dan pelajari, plastik. Kain dan Iya. plastik. Sudah, Ustaz. kain dan plastik ya. Nah, sudah kita pelajari ya. Air juga merupakan konduktor ya. Air merupakan konduktor juga ya. Nah, jadi baca Air. Ustaz,
Tapi ada Air aluminiumnya juga kan. merupakan konduktor listrik ya. Ustaz pernah Bayat ya juga. waktu hujan gitu. Nah, sedikit tergenang airnya ya. Ada sambungan kabel yang jatuh ke bawah ya. Nah, sehingga menyebabkan Ustadz sedikit tersengat listrik ya. Jadi memang air juga merupakan konduktor listrik ya. Nah, maka dari itu apabila ada konslet listrik, nah, maka jangan menggunakan kain yang basah ya untuk memegangnya ya. Konslet itu apa maksudnya? Saya juga tidak ngerti Ustaz. Saya masih bodoh. Astagfirullahaladzim. Kalau bodoh Apa belajar ada ya. permasalahan ya pada listriknya ya. Nah, sehingga terjadi Saya masih bodoh. arus yang keluar ya. Kemudian perubahan energi yang salah di bawah ini adalah yang salah. Harusnya menjadi gerak Ustaz, menjadi gerak. Nah, harusnya menjadi gerak ya. Iya. Nah, ini pada pertemuan materi ini akan dibahas pada pertemuan selanjutnya ya. Memang belum kita pelajari, tapi pada pertemuan selanjutnya akan kita bahas ya. Soalnya dulu ini kayaknya pernah deh Ustaz. Komponen listrik berikut disebut Sel surya. Surya. sel surya ya. Kakak surya, kakak surya. Pada saat aki disetrum terjadi perubahan energi menjadi energi Listrik kimia. listrik menjadi kimia ya. Nah, karena waktunya juga sudah habis, tidak bisa kita bahas satu-satu ya. Baik, bisa kita akhiri dengan doa kafaratul majelis ya. Nah, kami terlihat sekalian. Subhanallahumma wa bihamdihi. Ayo.